Kisah Nabi Ilyas, alaihi salam. Menurut silsilah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Sebagai ajakan Nabi Ilyas kepada kaumnya, kaum Nabi Ilyas itu menyembah patung yang disebut Baal. Nabi Ilyas mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan terhadap berhala itu dan hanya beribadah kepada Allah saja. Berkata Nabi Ilyas kepada kaumnya, takutlah kepada Allah yaitu Tuhan kamu, yang menciptakan kamu dan Tuhan dari nenek moyangmu dulu. Tiada jemu-jemunya Nabi Ilyas menyeru kaumnya agar meninggalkan paganisme atau penyembahan terhadap berhala. Namun mereka tetap membangkang dan mengejeknya. Mereka malah berencana membunuh Nabi Ilyas. Allah tidak membiarkan hambanya yang soleh dan ikhlas beramal dianiaya orang-orang kafir. Kaum durhaka itu diazab dengan datangnya musim kemarau yang panjang beberapa tahun lamanya. Tak ada air sama sekali. Tanaman dan ternak mati bergelimpangan, air minum sangat sulit didapat bahkan hampir habis sama sekali. Barulah mereka ingat kepada Nabi Ilyas, mereka datang kepadanya dan mohon agar didoakan supaya hujan turun. Mereka berjanji bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdoa dan hujan turun dengan derasnya. Tanah pertanian kembali seperti semula. Suasana menjadi tentram kembali. Pada saat inilah mereka melupakan Nabi Ilyas. Mereka kembali menyembah berhala dan melakukan kedurhakaan. Maka datanglah azab Allah. Mereka ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat hingga mati bergelimpangan. Sedang Nabi Ilyas dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Kisah Nabi Ilyas tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Data tentang beliau sangat minim sekali. Tetapi dia termasuk salah seorang nabi yang wajib diimani. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dan perdamaian akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi Nabi Ilyasa termasuk orang-orang yang paling baik, ia adalah pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat maka beliau Ilyasa diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada masa Nabi Ilyasa, penduduk Bani Israel hidup rukun, tentram dan makmur karena bertakwa dan berbakti kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyasa wafat. Kaum Bani Israel sangat sedih kehilangan beliau. Kini tak ada pembimbing lagi bagi mereka. Beberapa tahun setelah Nabi Ilyasa wafat kaum Bani Israel kembali menjadi ingkar. Pada saat itulah Allah mengutus Nabi Yunus.